Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, bahasan kita pada kesempatan siang ini masih melanjutkan bahasan tentang beberapa sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Dan waktu itu terakhir bahasannya sampai kepada ketika ada ini hadis Yazid bin Al-Aswad. Ini yang terakhir dibahas. Yazid bin Al-Aswad radhiyallahu an bercerita, saya pernah ikut menunaikan ibadah haji bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mengerjakan sholat subuh bersama beliau di Masjid Khaif. Masjid Khaif itu tempatnya di Mina. Setelah selesai menunaikan sholatnya, beliau pindah ke samping. Ternyata beliau sudah ada bersama dua orang laki-laki di kumpulan kaum yang belum mengerjakan sholat bersama beliau. Lalu beliau bertanya, dan beliau minta, bawa keduanya kepadaku. Minta dua orang itu menghadap kepadaku. Kedua orang itu dibawa menghadap Nabi Muhammad SAW seraya gemetar karena ketakutan, karena dipanggil ya. Kemudian beliau bertanya, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat bersama kami berjamaah? Kemudian keduanya menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sudah mengerjakan sholat di kediaman kami. Jadi dua orang ini sudah sholat di tempatnya, bisa jadi di masjid di kampungnya, kemudian datang menemui Nabi SAW di Masjid Nabawi. Lalu Nabi SAW bersabda, fala taf'ala, jangan kalian lakukan hal itu lagi. Artinya jangan diulang lagi. Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian sudah sholat di kediaman kalian, termasuk di masjid, musola tempat tinggal kalian, tsumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid yang di situ ada jamaahnya, fasolliya ma'ahum, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lakuma nafilah, karena itu menjadi sholat nafilah bagi kalian. Jadi misalnya tadi sudah sholat di masjid yang lain. Tadi sholat di masjid masjid di Kusuma Negara, Jalan. Nah, kemudian sudah sholat di sana, seandainya tadi saya sampai di sini dan mendapati jamaah, saya juga ikut sholat juga. Padahal saya tadi sholat berjamaah. Sholat wajib? 2 kali. Oh, nggak hadir ya, Pak? Ya. Nanti. Ini ketahuan yang nggak masuk ini. Ya. Jadi kalau sudah sholat di masjid yang pertama, sudah berjamaah, kemudian datang masjid yang kedua, dan sedang berjamaah juga, maka ikut dengan sholat yang jamaah yang kedua. Jadi ikut jamaah lagi. Dan statusnya sebagai sholat nafilah, sholat sunnah di masjid yang kedua. Ya, contohnya tadi misalnya, saya sholat di masjid yang pertama, seandainya tadi saya sampai di sini masih ada jamaah, maka saya ikut sholat. Dan Nabi SAW menyatakan, sampai menegur, idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian berdua sudah sholat di masjid tempat kalian tinggal, tsumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian mendatangi masjid yang situ dilaksanakan sholat berjamaah, dan masjidnya masih melaksanakan sholat. Beda dengan barusan, saya sampai sini udah bubar. Berarti tidak. Kalau masih sholat, fasolliya ma'ahum, maka sholatlah kalian berdua bersama mereka. Kalau dapatnya 1 rakaat, ya gak apa-apa, 1 rakaat ikut. Fa innaha lakuma nafilah, karena itu jadi sholat nafilah, sholat sunnah bagi kalian. Nah, di redaksi Sunan Abi Daud, redaksinya sedikit berbeda. Idza shalla ahadukum fi rahlihi, jika salah seorang di antara kalian sholat di rumahnya, summa adrakal imam, lalu mendapati imam, walam yusalli fal yusalli ma'ahum, dan belum sholat, maka sholatlah bersama mereka. Fa innaha lahu nafilah, karena itu menjadi sholat nafilah, sholat sunnah bagimu, atau bagi yang bersangkutan. Itu yang terakhir kita bahas. Sekarang lihat lanjutannya. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an,
beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada saya, kepada sahabat Abu Dzar, bagaimana sikapmu jika engkau dipimpin oleh umara, pemimpin yang suka mengakhirkan sholat dari waktunya atau menangguhkan sholat dari waktunya. Jadi sengaja menunda sholat. Sholatnya, misalnya sholat subuh, sengaja diakhirkan. Sholat duhur sengaja diakhirkan. Sholat asar sengaja dimundurkan, dan begitu. Gimana kalau dapat pemimpin seperti ini? Artinya ini pemimpin yang buruk. Pemimpin yang sengaja menunda-nunda sholat dari waktunya. Nah, kemudian berkata, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka Rasul SAW bersabda, Shollis sholata liwaktiha. Sholatlah kamu sholat wajib tersebut pada waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum, jika kamu mendapati sholat bersama mereka, fasholli, sholat lagi. Jadi sholat di awal waktu, tapi ternyata misalnya pemimpinnya itu sengaja menunda sholat duhur jam 2. Tadi sudah sholat duhur di awal waktu. Kalau mendapati itu maka sholat lagi. Fa innaha laka nafilah, maka itu menjadi sholat nafilah bagimu, sholat sunnah bagimu. Kemudian wala takul, dan jangan kamu mengatakan inni qad shallaitu fala usolli. Jangan mengatakan saya sudah sholat maka saya nggak sholat lagi. Enggak, tapi tetap sholat. Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, di dalam hadis ini terdapat pengertian bahwa tidak ada larangan untuk mengulangi sholat subuh, asar, dan maghrib sebagaimana sholat-sholat lainnya. Perhatikan kalimatnya. Subuh, asar, maghrib. Kok sholat yang lain nggak disebutkan? Karena hadis-hadisnya menyebutkannya secara khusus sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib. Tidak menyebutkan sholat duhur, kemudian sholat isya. Tapi sholat yang lain dikiaskan ke sholat subuh, asar, dan maghrib. Kalau mendapati seperti itu, maka bisa mengulang sholat lagi berjamaah bersama imam yang ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengeluarkan perintah untuk mengulangi sholat, dan beliau tidak membedakan antara satu sholat dengan sholat lainnya. Dan inilah yang sahih. Jadi artinya berarti boleh mengulang kembali. Dan statusnya yang kedua adalah sholat nafilah atau sholat sunnah. Statusnya adalah sunnah, sementara yang pertama sudah menggugurkan kewajibannya. Selanjutnya dari Mihjan, bahwasannya dia pernah berada di sebuah majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan sahabat di majelis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzan salat pun dikumandangkan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Selanjutnya beliau kembali, sedangkan Mihjan masih tetap di majelisnya. Jadi sampai sudah selesai, balik lagi, Mihjan masih di tempatnya. Rasulullah SAW bertanya, apa yang menghalangimu mengerjakan sholat? Maksudnya sholat berjamaah. Ingin kita sholat, kok nggak sholat? Bukankah kamu ini seorang muslim? Lihat kalimatnya. Pertanyaannya, bukankah kamu ini seorang muslim? Ini kan pertanyaan yang ya pedas itu ya. Kalau muslim ya sholat, ya muslim nggak sholat. Mihjan menjawab, benar. Hanya saja saya sudah mengerjakan sholat bersama keluarga saya. Jadi sudah sholat di rumahnya. Maka Rasul SAW bersabda, idza ji'ta, jika kamu datang, fasholli ma'an nas, sholatlah bersama orang-orang, maksudnya bersama kaum muslimin berjamaah. Wa in kunta qad shallaita. Nah, ini kalimatnya salah satu yang patut diberi garis di sini adalah wa in kunta qad shallaita, meskipun kamu sudah mengerjakan sholat. Ya, meskipun sudah sholat, maksudnya sudah sholat, kemudian berarti sholat lagi. Ya. Meskipun sudah sholat. Ya, idza ji'ta fasholli ma'an nas wa in kunta qad shallaita. Ya, jika apa? Jika kamu sudah sholat, maka sholat lagi bersama orang, dan meskipun sudah sholat sebelumnya. Jadi artinya berarti sholat yang kedua, sholat yang statusnya sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya, itu sholat nafilah, sholat sunnah. Kemudian di sini ada penjelasan tambahan
Kalimatnya wa in kunta qad shallaita. Itu menjadi penegasan. Di sini dan kalimatnya adalah bahwa beliau sudah sholat bersama keluarganya. Jadi berarti nggak jamaah, tapi sholat di rumah. Jadi sudah sholat di rumah, kemudian mendapati di masjid ada sholat. Berarti apa? Dia sholat lagi. Jadi sholat lagi. Bukan hanya kasusnya seperti yang tadi saya ceritakan. Sudah sholat di masjid yang lain, sampai di sini masih jamaah, ikut sholat. Tapi kasus yang kedua, nggak sholat di jamaah di masjid, sholat di rumah sendirian misalnya. Terus sampai di masjid, jamaah belum selesai, ya ikut sholat. Sholat lagi. Dan berlaku seperti yang disebutkan dalam hadis ini, wa in kunta qad shallaita. Meskipun kamu sudah sholat. Tadi sholatnya apa? Kata Mihjan ini, saya sholat berjamaah bersama keluarga sendirian. Artinya bukan berjamaah di masjid. Bersama keluarga. Nah, maka kemudian keterangannya, hadis-hadis di atas dan juga yang semakna dengannya. Karena hadis-hadis ini, kalau disebutkan yang semakna dengannya, kadang-kadang hadisnya nggak cuma segini. Ada hadis-hadis yang lain. Tapi paling tidak hadis ini sudah bisa mewakili. Nah, yang semakna dengannya menunjukkan disyariatkannya bergabung dengan jamaah dengan niat sholat tatawu bagi orang yang sudah mengerjakan sholat tersebut. Jadi memang statusnya sebagai ibadah sunnah bagi yang bersangkutan. Sekalipun saat itu adalah waktu yang dimakruhkan mengerjakan sholat. Nah ini nyambung ke judulnya. Waktu yang dimakruhkan mengerjakan sholat. Kan larangan, ini poinnya yang kita sampaikan pertemuan yang lalu, larangan yang berlaku berkaitan dengan larangan sholat ba'da asar sampai terbenam matahari, ba'da subuh sampai terbit matahari, itu statusnya makruh, dimakruhkan. Itu di bahasan sebelumnya, ada poin-poinnya. Nah, yang dimakruhkan itu kan berarti gini, kalau misalnya sekarang saya ke masjid, saya sudah sholat asar, terus kemudian berarti kan statusnya bagi saya ba'da asar kan? Terus mendapati jamaah di masjid sedang sholat, maka saya juga sholat lagi. Berarti kan sholatnya untuk saya kan nafilah, sholat sunnah. Nah, kata beliau ini yang menunjukkan disyariatkannya bergabung berjamaah dengan orang yang sedang mengerjakan sholat dan sholatnya sebagai sholat sunnah bagi yang bersangkutan. Gimana? Dibolehkan. Dan bahasa disyariatkan itu artinya itu sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Mengenai nanti hukumnya apakah wajib, sunnah, atau mubah, tetapi yang jelas itu sesuatu yang disyariatkan. Karena ada hadis-hadis yang ada. Ya, salat sunnahnya sebenarnya bukan mutlak juga ya. Karena salat sunnah, tapi asar. Ya, jumlahnya sesuai dengan jumlah rakaatnya. Kalau ketemu maghrib, ya salat maghrib. 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jumlahnya sesuai dengan salat yang ada. Tapi statusnya sebagai salat nafilah dan bukan salat wajib. Ya. Nafilah. Ya. Ya sunnah misalnya. Sekalipun waktu itu adalah waktu yang dimakruhkan mengerjakan salat. Hal ini didasarkan pernyataan yang cukup lantang atau jelas ya. Di dalam hadis Yazid bin Al-Aswad yang tadi ada di 2 halaman sebelumnya, bahwa hal itu berlangsung pada sholat subuh. Itu sholat subuh. Selain itu, Nabi SAW telah mengeluarkan perintah untuk mengulangi sholat dalam hadis Abu Dzar dan hadis Mihjan. Kalau pada hadis Abu Dzar, ini disebutkan tidak secara khusus sholatnya sholat apa. Hadis Mihjan juga sama. Tidak disebutkan sholatnya, cuma disebutkan adzan. Gitu. Nah, beliau sendiri tidak membedakan antara satu sholat dengan sholat lainnya. Sehingga hadis-hadis tersebut bersifat khusus karena keumuman hadis-hadis yang menetapkan dimakruhkannya sholat pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Maksudnya gini, hadis yang menunjukkan larangan sholat di waktu yang dilarang itu hadisnya umum. Hadis ini hadis khusus. Kaidahnya, kalau setiap kali ketemu hadis yang khusus, maka yang diberlakukan adalah hadis khusus. Yang diberlakukan adalah hadis khusus. Karena dia khusus pada kondisi tersebut. Jadi maksudnya tidak terkena larangan. Maksudnya begitu.
Kalau isinya awalnya kena larangan, tidak boleh sholat, berarti dimakruhkan. Tidak ada sholat ba'da asar, tidak ada sholat ba'da subuh, itu kan dimakruhkan. Tapi karena ini hadisnya khusus, maka hadis ini menggugurkan larangan tersebut. Berarti boleh dikerjakan. Berarti ini disyariatkan. Adapun hadis Ummu Salamah, lihat paragraf berikutnya. Adapun hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang di dalamnya dia mengatakan Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat lalu beliau masuk ke rumahku dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Saya bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah mengerjakan sholat yang belum pernah engkau kerjakan selama ini. Beliau menjawab, disodorkan kepadaku satu harta yang sempat membuatku lupa, yakni mengerjakan 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah sholat duhur. Sehingga keduanya saya kerjakan sekarang. Saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah kami harus mengqadha keduanya jika kami tidak sempat mengerjakannya? Beliau menjawab, tidak. Nah, keterangannya yang demikian ini merupakan salah satu pengkhususan bagi Nabi SAW. As-Sun'ani mengatakan, hadis di atas merupakan dalil atas apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa qadha pada waktu tersebut merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keterangan tambahannya, saya pernah mendengar Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala berbicara tentang hadis ini, sanad hadis ini jayyid yang menunjukkan bahwa hal itu khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan harus diqadha, tapi yang benar adalah bahwa hal tersebut hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya gimana? Sekarang kita lihat hadis Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah itu cerita Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat. Setelah selesai sholat di masjid, maksudnya. Terus datang ke rumah Ummu Salamah. Tahu ini rumah istri Rasul SAW yang namanya Ummu Salamah. Lalu beliau masuk ke rumahku dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kan Ummu Salamah kemudian bingung, ini sholat apa ini? Kok mengerjakan 2 rakaat? Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, engkau telah mengerjakan sholat yang belum pernah engkau kerjakan selama ini. Kok enggak pernah saya melihat engkau mengerjakan sholat ini? Nah, kemudian disampaikan bahwa disodorkan kepadaku satu harta yang sempat membuatku lupa, yakni mengerjakan 2 rakaat yang biasa aku kerjakan setelah sholat duhur. Hingga keduanya saya kerjakan sekarang. Jadi belum sempat mengerjakan sholat sunnah ba'diyah duhur. Ba'diyah duhurnya belum sempat dikerjakan. Dan beliau biasanya ngerjakan. Tapi ada sesuatu yang menyibukkan pikiran sampai lupa. Lupa mengerjakan salat sunnah ba'diyah duhur. Ini bukan wajib ya, ini salat sunnah ba'diyah. Nah, sampai kapan? Sampai kemudian tiba di waktu di waktu asar, baru ingatnya ba'da asar. Ya. Baru ingatnya ba'da asar. Jadi yang diqadha adalah mengqadha salat sunnah. Ya. Mengqadha salat sunnah ba'diyah duhur dikerjakan setelah asar. Nah, ini statusnya apa ini? Apakah boleh? Maksudnya apakah boleh semua umatnya ikut mengerjakan? Kalau menurut beliau, ini kekhususan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memilih pendapat bahwa ini kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ya, beda dengan kalau mengqadha salat wajib ya. Kalau mengqadha salat wajib jelas boleh. Nggak ada larangannya sama sekali. Itu jelas. Ya, kalau beliau memilih pendapat tidak boleh. Menulis buku ini. Makanya beliau sebutkan di bagian 2 baris terakhir, ada ulama yang mengatakan harus diqadha. Ya, artinya tetap mengqadha juga karena kebiasaan. Tetap diqadha meskipun waktu yang dilarang tadi. Tetapi kata beliau bahwa Syekh bin Baz mengatakan yang lebih tepat adalah bahwa ini menjadi kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat fajar habis subuh itu gimana? Iya, diqadha bisa enggak? Kita mau salat jamaah subuh ya, kita telah sudah koma sudah mengerjakan kita mengerjakannya salat subuh itu gimana? Ya, itu nanti tergantung dari mazhab yang dipilih. Mazhab yang dipilih. Kalau sebagian membolehkan,
Ya, sebagian membolehkan karena Rasul SAW juga pernah ngasih contoh. Ya, 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 yang memilih itu, ya. Hmm. Ya. Jadi itu bagi sebagian mazhab jelas dibolehkan. Makanya termasuk di mazhab Hanabilah. Apa? Boleh. Di mazhab Hambali boleh. Makanya uh, kalau uh, kalau se, kalau apa? Kadang-kadang bukan mazhab tapi beberapa orang di mazhab, ya. Ulama di mazhab ada yang belum tentu sependapat dengan ulama-ulama di mazhab, satu mazhab yang sama. Misalnya ada ulama di mazhab Hanafi yang tetap berpegang teguh bahwa waktu dilarang dia dilarang, ya nggak boleh. Kemudian menggunakan kaidah bahwa kalau berhadapan antara larangan dengan perintah, yang didahulukan larangan. Karena perintah itu bisa jadi hukumnya nggak sampai pada tingkat wajib, ya bisa hanya pada tingkatnya sunnah. Kalau sunnah kan, kalau nggak mengerjakan sunnah nggak apa-apa. Tapi kalau mengerjakan larangan kan lebih berat. Kalau membandingkan mana yang lebih berat, masih lebih berat. Nah itu artinya itu di mazhab yang ada tuh memilih kaidah mana yang didahulukan. Makanya kenapa ada yang memilih untuk tidak mengerjakannya sama sekali. Ya. Enggak, kalau itu enggak kekhususan. Yang subuh bukan. Ya. Kalau yang subuh karena ada hadisnya kan jelas. Ya, hadisnya jelas mengerjakan yang qabliyah kemudian dikerjakan setelah, ya. Maka itu menjadi penjelas bahwa ini jadi dasar bolehnya. Ya. Nah, kemudian lanjutannya ini Ibu sebelah kedengaran nggak Bu? Atau agak maju sini? Kedengaran? Oh ya. Nggak apa-apa. Ya. Oh, kedengaran ya. Ya, baik. Diperbolehkan mengqadha sholat fardu pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Ya, jadi diperbolehkan mengqadha sholat fardu pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Dasarnya apa? Hadis Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man nasiya sholatan." Siapa yang lupa sholat, fal yusolliha, maka sholatlah, idza dzakaroha, jika dia ingat. Jika ingat. Ya. Jadi kalau seandainya lupa, maka silakan mengerjakan ketika ingat. Dan itu menjadi kesempatan bagi siapapun. Dan yang namanya lupa itu bisa seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi di halaman sebelumnya. Ada sesuatu yang menyibukkan. Ada sesuatu yang menyibukkan sampai akhirnya betul-betul lupa. Sesuatu yang menyibukkan itu apa? Bisa jadi urusan yang sangat penting, sangat genting, sampai akhirnya lupa. Kan kalau orang sedang panik, sedang genting gitu, bisa jadi lupa. Padahal itu biasa dikerjakan. Nah, dikerjakan apa? Kalau dia ingat. Dan kalimat ini menunjukkan bahwa dikerjakannya kapan dia pokoknya pasti ingat. Misalnya gini, pas baru membahas gini, terus ingat, iya, kemarin tuh saya belum sholat subuh. Kemarin bayangkan. Kan jauh sekali tuh. Di kemarin subuh belum misalnya. Atau kemarin duhur belum. Terus baru ingatnya sekarang. Kan pas kemarin duhur tuh, sebentar kemarin duhur, iya belum ya. Diingat-ingat tuh, ternyata kemarin duhur belum. Baru ingatnya sekarang. Maka sholatnya apa? Ya sekarang. Kapan? Ya sekarang. Berapa? Ya 4 rakaat. Pokoknya begitu ingat. Dan nggak harus nunggu waktu sholat tersebut di hari yang lain. Misalnya gini, karena kemarin belum sholatnya, misalnya kemarin baru ingat, iya kemarin belum sholat asar. Terus ingatnya zuhur hari ini. Ngerjakannya kapan? Ya sekarang.
pas ingat. Bukan nanti nunggu asar sekalian nanti ngerjakan asar di ya asar terus kemudian mengqadha asar. Jadi dua asar. Enggak, kalau ini enggak. Ini pas ingat aja. Ingatnya sekarang. Ya. Nanti kalau yang kesiangan yang hadis berikutnya. Ya. Ya. Yang kesiangan hadis berikutnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan man nasiya sholatan. Siapa yang lupa mengerjakan sholat. Au nama anha atau tertidur. Nah, ini. Ini kan berarti sama yang tidurnya kesiangan. Terus kemudian tidur lalu bangun kesiangan maksudnya. Au nama anha atau tertidur sehingga tidak mengerjakan sholat tersebut, fakaffaratuha, kafaratnya adalah ayyusalliyaha idza dzakaraha, mengerjakan sholat tersebut jika dia mengingatnya. Jadi sebenarnya nggak ada kafaratnya. Maksudnya kafarat itu harus melakukan apa? Ya sholat itu. Nggak ada kafaratnya misalnya, oh ini membayar sekian misalnya. Itu enggak. Ya kafaratnya adalah mengerjakan sholat ketika ingat. Dari hadis-hadis terdahulu terlihat jelas dibolehkannya mengerjakan sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Jadi dibolehkannya mengerjakan sholat yang dikerjakan pada sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang. Di antaranya mengqadha sholat yang tidak dikerjakan, mengulang sholat bersama jamaah, lalu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah dan sujud syukur, sholat gerhana, sholat tawaf di Baitullah, sholat jenazah setelah asar dan setelah subuh, kemudian sholat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jumat bagi para makmum sampai imam keluar. Maksudnya kan gini, kalau yang terakhir ini, yang Jumat itu maksudnya pada saat ketika sebelum imam naik ke atas mimbar itu kan sebetulnya waktu dilarang. Kan yang namanya zuhur itu ketika matahari sudah bergeser kan? Bergeser dikit, nah itu baru namanya zuhur. Sebelum itu dilarang. Jadi kalau matahari tepat di atas kepala kita, itu nggak boleh. Kecuali hari Jumat dan yang sholat Jumat. Yang berangkat ke masjid. Jadi kalau pas datang ke masjid, khatib belum naik mimbar. Berapa menit lagi? 3 menit lagi. Cukup nggak sholat? Ya cukup. Ya cukup sholat lalu tahiyatul masjid misalnya. Masuk ke dalam masjid karena memang baru masuk. Ya sholat. Meskipun ini masuk dalam waktu yang dilarang tadi. Nah ini kekhususan. Ini yang disebutkan karena sebab. Ya, karena sebab tertentu. Nah, semua itu menurut para ulama hal ini dibolehkan menurut pendapat yang benar. Lihat kalimat kalau menurut pendapat yang benar, ini beliau ingin menunjukkan kepada kita ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tapi menurut pendapat yang beliau anggap benar, menurut pendapat guru-guru beliau bahwa ini dibolehkan. Karena apa? Karena nanti bisa jadi kalau mengikuti pendapat yang lain mengatakan tidak boleh. Kalau mengikuti mazhab yang lain. Tapi mazhab yang beliau pilih dan mazhab yang beliau ikuti bahwa dalam tempat-tempat seperti ini tetap dibolehkan. Nah, nanti kalau mau didetailkan satu persatu, nanti bisa tinggal dikasih nomor gitu ya. Yang tadi disebutkan. Jadi lihat kalimatnya dari atas, dari hadis-hadis terdahulu terlihat jelas dibolehkannya mengerjakan sholat yang dikerjakan karena suatu sebab pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Di antaranya, 1. Mengqadha sholat yang tidak dikerjakan. 2. Mengulang sholat bersama jamaah. 3. Sholat tahiyatul masjid. 4. Sujud tilawah. 5. Sujud syukur. 6. Sholat gerhana. 7. Sholat tawaf di Baitullah. Sholat tawaf itu maksudnya sholat sesudah tawaf. Ketika tawaf, kemudian sholat sunnah, meskipun ba'da asar, nggak kena larangan. Ba'da subuh juga nggak ada masalah. Kemudian, sholat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jumat bagi para makmum
sehingga imam atau sampai imam keluar. Itu yang keberapa? Ya, karena tidak ada larangan mengerjakan sholat sebelum Jumat menurut pendapat yang benar. Nah, kemudian berikutnya, selain itu juga sholat sunnah wudhu. Ini tambahannya, sholat sunnah wudhu. Sholat istikharah yang jika ditunda, kesempatan akan hilang. Ada sholat istikharah yang mendesak. Kemudian sholat taubah dan qadha sholat sunnah subuh setelah sholat subuh. Ya, berarti ini 10, 11, 12 ya. Coba dihitung nomornya ya. Coba diulang lagi. Nomor pertama apa tadi? Mengqadha salat yang tidak dikerjakan. Nomor 2, mengulang salat bersama jamaah. Yang ketiga, tahiyatul masjid. Keempat, sujud tilawah. 5, sujud syukur. 6, salat gerhana. 7, salat tawaf di Baitullah. 8, salat jenazah setelah asar dan setelah subuh. Kemudian yang ke-9, salat pada pertengahan siang di masjid pada hari Jumat bagi para makmum sehingga imam keluar karena tidak ada larangan mengerjakan salat sebelum Jumat. Itu 9 ya, menurut pendapat yang benar. Kemudian salat sunnah wudu 10, salat istikharah yang jika ditunda kesempatan akan hilang 11, salat taubah 12. Lanjutannya, dan qadha salat sunnah subuh setelah subuh. Berapa? 13. Ya. Tetapi tidak diperbolehkan mengerjakan salat jenazah dan mengubur orang meninggal pada waktu-waktu yang larangan yang sangat sempit. Yakni pada saat matahari terbenam, pada saat terbit, pada saat matahari di tengah-tengah langit. Jadi maksudnya kan gini, larangan itu kalau mau dirinci ada 5. Larangannya itu begini. Larangannya ba'da subuh sampai terbit matahari. Atau menjelang terbit matahari. Kemudian larangan keduanya pada saat terbit mataharinya. Kemudian pada saat matahari tepat di atas kepala sebelum zuhur. Ba'da asar sampai sebelum atau menjelang terbenam matahari. Dan yang kelima pada saat terbenam matahari. Nah, yang dikatakan sempit itu 3. Pas terbit mataharinya, pas matahari di atas, dan pada saat terbenam matahari. Kenapa dinamakan sempit? Karena waktunya sempit. Sehingga itu larangan itu, kalau menurut beliau, itu masih diberlakukan. Sebab apa? Masih bisa nunggu. Ya kan? Masih bisa nunggu. Sekarang misalnya, pas sampai di masjid mau disalatkan, sebentar ini sudah mau zuhur. Ya. Tunggu apa? Tunggu misalnya pas mau zuhur berapa menit lagi? 10 menit lagi. Kan nunggu 10 menit itu kan nggak terlalu lama. Pas 10 menit sebelum zuhur itu waktunya dilarang. 7 menit sebelum zuhur masih dilarang. 5 menit sebelum zuhur masih dilarang. Kan nunggu masih bisa itu. Itu yang dinamakan yang larangan yang sangat sempit. Sempit karena apa? Sebentar. Masuk nggak bisa nunggu 10 menit? Nunggu 15 menit apa nggak bisa? Kan bisa ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Bukan ba'da subuh sampai terbit matahari. Bukan. Kalau itu larangan yang panjang. Tapi yang sempit itu adalah pas terbit mataharinya. Terbit matahari kan menjelang terbit, pada saat terbit dan baru terbitnya itu kan cuma sebentar. Seandainya kita nunggu 15 menit, nunggu 20 menit itu kan bukan terlalu lama itu. Itu yang dimaksudkan sempit. Nah, kemudian hal ini didasarkan pada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Beliau bercerita, ada 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kita untuk mengerjakan sholat pada ketiga waktu tersebut. Atau menguburkan orang meninggal di antara kita. Yaitu ketika matahari terbit sampai naik, saat seseorang berdiri tegak tanpa ada bayangan, sampai matahari condong, dan saat matahari condong untuk terbenam sampai dengan terbenam. Jadi artinya, ini sudah waktunya sebenarnya pendek ya. Matahari pas mau terbenam, sampai betul-betul terbenam. Kan kalau ditunggu kan cuma hitungannya menit ya. Nggak ada hitungannya jam itu. Itu semuanya hitungannya menit semua.
Kan beda dengan kalau ba'da asar sampai terbenam itu jam. Ba'da subuh sampai terbit itu jam. Tapi kalau cuma menjelang terbit sampai dengan terbit dan betul-betul sudah terbit sampai matahari agak naik sedikit, nah itu kan sebentar. Kemudian dari Abu Sa'ad radhiyallahu an, lanjutannya, lihat kalimat berikutnya. Ini yang sempat ditanyakan sama Ibu pekan lalu ya. Ini belum terjawab ya. Jawabannya di sini. Dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah menyaksikan seorang mengerjakan sholat sendirian. Jadi ada orang masuk ke masjid sendirian. Rasulullah SAW dengan para sahabat sudah sholat semua. Sudah selesai jamaah, kadang-kadang kan duduk. Terus ada yang masuk, datang ke masjid. Dilihat sholat sendirian. Lalu beliau bersabda, lihat redaksinya. Ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu. Adakah yang mau bersodakoh kepada orang ini? Kalau mau, maka hendaklah dia mengerjakan sholat bersamanya. Jadi kan sendirian, ditemani sholat jadi berdua. Jadi kalau berdua bisa langsung ngambil posisi di samping kanannya dan nggak perlu nepuk juga. Ya nggak perlu nepuk, udah ngerti. Ngambil posisi di sebelah kanannya, kemudian takbirnya agak dikeraskan, Allahu Akbar. Ya, artinya terdengar oleh yang sampingnya. Dia ngerti, oh saya dijadikan imam. Nah ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hadis ini termasuk yang membahas tentang pengulangan sholat karena suatu sebab. Mengulang sholat karena suatu sebab. Lebih lanjut, beliau mengatakan, di dalam hadis tersebut tampak bahwa orang yang bersodakoh itu telah mengulangi sholatnya agar orang yang sholat sendirian mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kan kasihan dia sendirian. Supaya dapat keutamaan jamaah gimana? Tak kancani. Akhirnya sholatnya jadi berjamaah. Kan jamaah itu minimal 2. Jamaah itu minimal 2. Jadi kalau kita bicara tentang sholat berjamaah, itu sholat yang minimal 2 orang. Ya, minimal 2. Artinya ada imam, ada makmum. Itu minimal. Kemudian pengulangan yang diperintahkan itu menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik disyariatkan pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Lihat. Menurut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik. Berarti Imam Abu Hanifah tidak. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik itu berpendapat disyariatkan meskipun waktunya dilarang. Menurut Imam Abu Hanifah, pengulangan tersebut tidak disyariatkan pada waktu yang dilarang mengerjakan sholat. Jadi kalau ba'da asar, oh jangan. Ba'da subuh, jangan juga. Itu di mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau sekarang bisa nggak? Di waktu seperti sekarang? Kalau menurut Imam Abu Hanifah? Bisa. Karena menurut Imam Abu Hanifah, yang dihindari itu pas waktu yang dilarang. Ba'da subuh, ba'da asar. Kalau ba'da zuhur, boleh. Ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, berarti begitu. Ya. Nah, itu terakhir sampai di situ pembahasan pembahasan ke-22. Nanti pada pertemuan berikutnya masuk ke pembahasan 23. Gitu ya.